Oke teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di presentasi saya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hukum dalam investasi, yaitu mengenai tentang perlindungan dan kepastian. Adapun presentasi ini berkenaan dengan tugas mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi bersama saya Isma Rivaldo dari Fakultas Ekonomi B-Learning STE Bisnis Internasional Indonesia. Selamat datang. Bayangkan Anda menanamkan ratusan juta rupiah pada sebuah proyek, lalu proyek itu tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Disinilah hukum akan berperan. Saya akan menjelaskan dasar hukum investasi, perlindungan yang diberikan, dan contoh kasus nyatanya di Indonesia. Pertama, untuk memahami dasar, pengertian dan dasar hukum investasi. Hukum investasi adalah seperangkat aturan yang mengatur penanaman modal, hak dan kewajiban investor, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Di Indonesia, landasan hukumnya meliputi 3 pilar utama, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai tentang penanaman modal, lalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dan juga Peraturan OJK PJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan informasi publik. Contoh penerapannya diantaranya adalah perusahaan yang IPO di Bursa Efek Indonesia wajib memenuhi aturan keterbukaan laporan keuangan per kuartal, memastikan transparansi bagi para investor. Prinsip-prinsip penting dalam investasi terbagi dari 4, yaitu untuk kepastian hukum, di mana investor mengetahui aturan main yang jelas, misalnya jaminan tidak ada nasionalisme aset tanpa kompensasi. Lalu yang kedua untuk keadilan, di mana perlakuan yang sama untuk investor asing dan lokal tanpa diskriminasi apapun. Yang ketiga untuk perlindungan, di mana larangan praktik curang, insider trading, atau manipulasi pasar yang merugikan investor. Dan yang terakhir mengenai transparansi atau keterbukaan informasi publik yang berkenan bagi keputusan investasi. Para penjaga di Indonesia terdiri dari 4 pihak yang mengatur dan mengawasi investasi. Beberapa lembaga kunci memastikan iklim investasi yang teratur dan aman di Indonesia. Yang pertama adalah untuk otoritas jasa keuangan atau OJK, di mana bertugas mengawasi pasar modal, perbankan, dan fintech. Contoh, membuka rekening investasi bodong seperti robot trading DNA Pro. Lalu ada juga dari Bursa Efek Indonesia atau BEI, mengatur perdagangan efek dan dapat melakukan suspensi saham jika melanggar aturan. Contoh, suspensi saham PT Garuda Indonesia Tbk karena keterlambatan laporan keuangan. Lalu ada juga dari BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana bertugas memfasilitasi perizinan investasi. Contohnya mempermudah izin bagi Tesla jika ingin berinvestasi di Indonesia. Lalu ada dari BAPMI atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia yang menyediakan mekanisme penyelesaian investasi pada pasar modal, masalah-masalahnya secara alternatif. Lalu ancaman dan tameng, di mana di sini terdapat resiko investasi dan perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap investasi tentu memiliki resiko, namun hukum memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik ilegal tersebut. Di mana yang pertama adalah resiko umum, adanya scam atau investasi bodong, lalu manipulasi harga saham atau dengan istilahnya dengan pump and dump, dan juga insider trading. Perlindungan hukum yang disediakan diantaranya di Undang-Undang Pasar Modal adalah sanksi pidana dan denda berat. Lalu perlindungan hukum di perjanjian investasi yang sah adalah untuk mencegah terjadinya one prestasi. Lalu mekanisme pengaduan ke OJK dan arbitrase. Ada 2 contoh kasus utama di mana ada investasi bodong Koperasi Pandawa Group yang merugikan lebih dari 5.000 orang, dan juga ada kasus nyata di kasus insider trading dari PT Hansen International Tbk. Kedua hal ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dalam mencari keadilan, terdapat langkah-langkah untuk penyelesaian sengketa investasi. Jika terjadi sengketa, 3 hal ini bisa ditempuh para investor. Pertama, melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan negeri. Namun biasanya langkah ini memakan waktu yang lebih lama. Lalu ada juga dari jalur non-litigasi, adanya mediasi atau arbitrase melalui BAPMI atau BANI untuk penyelesaian yang lebih cepat. Lalu jika itu menyangkut investasi asing, maka akan berkenaan dengan
ICSID atau International Center for Settlement of Investment Disputes, di mana ini bergerak di bawah Bank Indonesia. Contoh dari penyelesaian sengketa investasi yang terjadi adalah sengketa social mining versus pemerintah Indonesia di ICSID terkait pencabutan izin tambang di Kalimantan Timur, menyoroti pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa di internasional. Studi kasus. Sini kita akan mempelajari dua sisi gelap dunia korporasi. Yang pertama adalah kasus dari jejak hitam PT Hansa Internasional yang melakukan manipulasi laporan keuangan di tahun 2016. Indikasi awal muncul dari ketidaksesuaian nilai aset perusahaan dengan realitas di lapangan. Praktik akuntansi yang tidak lazim digunakan untuk menggelembungkan pendapatan dan menyembunyikan kerugian perusahaan. Skandal ini menjadi peringatan keras akan pentingnya transparansi dan integritas dalam laporan keuangan korporasi. Investigasi menemukan adanya pengakuan pendapatan fiktif dari proyek-proyek yang belum terrealisasi dan penyembunyian beban operasional. Dampaknya, saham perusahaan akan jadi anjlok, merugikan investor dan mencoreng reputasi pasar modal. Lalu ada juga dari Koperasi Pandawa Group, di mana berkedok investasi bodong. Kasus investasi bodong menjadi contoh klasik penipuan dengan modus bunga tinggi. Lebih dari 5.000 orang menjadi korban di kasus ini, di mana mereka kehilangan dana investasi bermiliaran rupiah. Pelaku utama sendiri telah divonis 20 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Modus operandi melibatkan penawaran imbal hasil fantastis yang tidak masuk akal, sehingga menarik banyak investor yang tergiur keuntungan cepat. Namun skema Ponzi ini akhirnya runtuh, menyisakan kerugian besar bagi para korbannya. Kasus ini sendiri menyoroti pentingnya edukasi finansial dan kehati-hatian masyarakat terhadap tawaran investasi yang menggiurkan. Peringatan atas kedua kasus di atas menegaskan bahwa pengawasan ketat dan transparansi adalah kunci untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar keuangan. Jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan yang tidak realistis. Dari keseluruhan presentasi yang saya sampaikan, saya menarik kesimpulan bahwa hukum investasi itu terdiri dari 3 pilar penting. Yang pertama adalah untuk keamanan, keadilan, dan transparansi. Investor cerdas tidak hanya paham potensi untung, tetapi juga paham perlindungan hukum yang ada. Memahami hukum adalah fondasi penting untuk investasi yang berkelanjutan dan aman. Karena investasi tanpa hukum ibarat rumah tanpa fondasi, maka ia akan menjadi cepat runtuh. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semua.